Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang dipenuhi dengan rahmat di antaranya adalah majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ini senantiasa kita butuhkan di dunia, terlebih lagi di akhirat, yang mana di hari kiamat kasih sayang yang kita harapkan itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa meminta kasih sayang dari orang tua kita nanti di hari kiamat, yang mana ketika di dunia orang tua itu sangat sayang dengan anak-anaknya, maka pada hari kiamat diceritakan yauma yafirrul mar'u min akhih, seseorang itu lari dari saudaranya, ada yang lari dari ayah dan ibunya, dan seterusnya. Maka kita berharap rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini menyebabkan Allah taala menurunkan rahmatnya kepada kita, dan kita semuanya tidak mungkin memasuki surganya Allah kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah, dan carilah sebab-sebab Allah menurunkan rahmatnya. Di antaranya adalah dengan senantiasa melazimkan diri kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang Rasul yang Allah utus untuk memberikan pencerahan untuk umat-umatnya. Mudah-mudahan dengan mengkaji pembelajaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, kita termasuk orang-orang yang senantiasa berusaha memperbaiki kehidupan kita sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita di dalam kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah, pembelajaran yang mana pembelajaran ini adalah bekal kita Al-Yaumiyah, sehari-hari kita, minas sunani wal ahkami syar'iyyah. Pembelajaran ini kita ambil dari sunnah Rasulullah, dan diambil dari hukum-hukum syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Kitab ini dikarang oleh Syekh Rashid Ibn Husain Al-Abad Al-Karim. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari kajian kitab ini. Pada kesempatan kali ini pembahasan kita adalah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini harga mati yang harus ditanamkan oleh setiap muslim dalam setiap perkaranya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah praktek pelaksanaan daripada syahadat, yang mana syahadat itu ada dua. Syahadatut tauhid, yang mana kita menyaksikan
bahwasanya Allah Ta'ala adalah Rabb kita. Tidak ada ilah yang berhak kita ibadahi kecuali Allah. Kita mentauhidkan Allah, kemudian meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Dan ini adalah syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Berikutnya adalah syahadatul rasul. Kita bersaksi atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul, sebagai seorang utusan, itu bukan hanya sekedar ucapan. Ya, ini harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Landasan pembahasan kita yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 65. Allah Taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala rabbika la yu'minu hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Di dalam ayat ini mengandung arti kita harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkara dan menjadikan Rasulullah sebagai seorang hakim. Kalau ada permasalahan di antara kita, maka hakimnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini berlaku di masa hidupnya Rasulullah dan juga berlaku ketika Rasulullah telah wafat. Jadi kalau kita bermasyarakat punya masalah problematika, baik itu antar keluarga, yaitu suami dan istri, punya masalah yang ribet, nggak bisa diselesaikan dengan baik dengan kekeluargaan, maka kita biasanya mengajukan kepada pihak yang berwenang, kepada qadhi, kepada hakim. Begitu juga tatkala seseorang memiliki persoalan dengan tetangga atau dengan orang lain yang mana persoalannya adalah persoalan yang besar sehingga tidak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, maka dua orang ini menuju siapa? Kepada hakim. Ketahuilah jemaah yang dimuliakan Allah, hakim kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ketika Rasulullah masih hidup ataupun wafat. Jadi di masa dulu, di zaman para sahabat, ketika mereka ada permasalahan di antara mereka, maka mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah adalah seorang pemimpin, ya, sehingga minta solusi. Begitu juga kita sekarang, ketika ada masalah, datanglah kepada Rasulullah. Bagaimana caranya? Sementara Rasulullah sudah meninggal dunia, caranya adalah menjadikan ketetapan, keputusan yang sudah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam standar kebenaran. Itu dia. Jadi kalau ada masalah di antara kita, siapa yang salah, siapa yang benar, standarnya adalah petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah, maka beliau juga mengawali khutbahnya dengan perkataan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi petunjuk hidup kita yang menjadi barometer
kita itu salah atau tidak setelah perkataan Allah adalah penyampaian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita butuh belajar. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan di dalam khutbahnya di awalnya, maka Rasulullah mengatakan ya, sesungguhnya keburukan yang paling buruk adalah sesuatu yang baru, yaitu bid'ah. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari perkara yang bid'ah, dan kita semuanya senantiasa di dalam bingkai hidayah, baik dari Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menerangkan, Allah Ta'ala memberikan tazkiyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hakim. Allah Ta'ala merekomendasi Rasulullah sebagai seorang hakim, dan kita wajib mengikuti rekomendasi ini. Bisa dipahami? Orang yang sudah Allah rekomendasi sebagai seorang hakim untuk memutuskan perkara adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Di sini Allah bersumpah, "Fala wa rabbika," demi Rabbmu. Biasanya Allah Ta'ala itu bersumpah dengan makhluknya. Apa contohnya? Wasyamsi, demi matahari. Wal fajri, demi fajar. Fajar makhluk Allah. Apa lagi? Wal asri, demi asar, demi masa. Di sini yang digunakan oleh Allah adalah makhluk, dan itu tidak bermasalah karena Allah berkuasa. Terserah Allah mau bersumpah dengan apapun, kecuali kita tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, faqad asyrak, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ya. Jadi Allah Ta'ala biasanya menggunakan sumpahnya dengan makhluknya. Maka biasanya makhluk yang dijadikan untuk bersumpah itu makhluk yang mulia. Ketika dikatakan wal asri, demi masa, maka masa itu di sisi Allah memiliki nilai yang berharga yang harus kita perhatikan. Wasyamsi, demi matahari. Kalau Allah padamkan matahari satu hari saja, kebingungan kita hidup di muka bumi Allah ini. Bahkan kita nggak akan sanggup hidup di dunia ini, ya, kecuali dengan sebab ini. Jadi Allah, ya, banyak memberikan faedahnya kepada makhluknya. Ini semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pula dipahami yang memberikan kehidupan adalah matahari. Ini sebuah kesalahan. Yang memberikan kehidupan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan ini kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manfaat matahari. Maka setiap makhluk yang dijadikan untuk bersumpah, maka makhluk tersebut mulia, harus diperhatikan, perlu dipelajari. Kemudian tatkala Allah bersumpah, ternyata Allah itu akan menyampaikan sesuatu yang agung, ya. Jadi di dalam ayat ini Allah Ta'ala bersumpah dengan apa? Dengan Rabb, dengan dirinya sendiri. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah Ta'ala bersumpah binafsihi, dengan dirinya al-karimah, yang mana diri Allah itu mulia, wal muqaddasah, zatnya Allah itu suci. Zatnya Allah makhluk atau bukan? Bukan, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan makhluk. Allah memiliki zat, jadi bukan makhluk. Jadi di sini Allah Ta'ala telah bersumpah dengan sesuatu yang agung dibandingkan sumpah-sumpah yang lainnya.
maka yang akan disampaikan oleh Rasulullah adalah perkara yang disampaikan oleh Allah adalah perkara yang besar yang mesti dipahami oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tatkala kita bermasyarakat, kalau ada orang bersumpah, maknanya apa? Berarti dia betul-betul ingin membenarkan perkataannya, sehingga dia berani bersumpah. Ya, kalau dia nggak bersumpah mungkin takut orang lain tidak percaya, makanya dia bersumpah. Padahal kalau Allah itu nggak bersumpah, percaya nggak kita? Percaya. Tidak mungkin Allah berbohong. Maka tatkala Allah bersumpah, berarti ada makna yang agung. Padahal kalau Allah pun tanpa bersumpah, maka yang dikatakan oleh Allah itu kebenaran. Namun di sini Allah bersumpah, menunjukkan Allah ingin menyampaikan sesuatu yang agung, dan yang dijadikan untuk bersumpah bukan makhluk, namun apa? Zatnya Allah. Fala wa rabbika, demi Tuhanmu, demi Rabbmu. Apa yang ingin Allah sampaikan? La yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Wahai Muhammad, mereka itu siapa? Umatnya, kita semua. Mereka itu tidak akan beriman. Ya. Mereka akan beriman dengan syarat. Apa syaratnya? Hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikan engkau sebagai seorang hakim. Jadi hakim kita, Pak, hakim kita, Bu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pertengkaran antara suami istri, coba dudukkan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah sebagai seorang hakim. Ya. Kalau ada perselisihan di antara kita, kalau ada perselisihan di dalam beragama, baik itu ibadah ataupun akidah, maka siapa yang ingin dijadikan tolak kebenaran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Allah taala mengatakan, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak mungkin menjadi orang-orang yang beriman hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakimnya fima syajara bainahum, terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Thumma la yajiduna fi anfusihim haraja. Ya. Bukan hanya menjadikan seorang hakim, namun orang tersebut wajib legowo, harus menerima lapang dada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sudah ditetapkan hukumnya, maka wajib legowo. Tidak boleh menolak, tidak boleh keberatan, tidak boleh sempit hati kita atas keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan celana seorang muslim itu di atas mata kaki, legowo, sedih mami, dan lain sebagainya. Kehidupan kita ada pengaturnya, yaitu Allah, dan Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, menjadikan Rasul sebagai hakim. Yang kedua, kita harus legowo, nerima atas keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma la yajiduna fi anfusihim haraja mimma qadaita. Mereka tidak beriman sampai mereka tidak mendapatkan
pada diri mereka haraja, sempit. Jadi mereka tidak mendapatkan ini kesempitan, tidak menerima. Mereka harus menerima mimma qadaita, apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima. Kemudian yang ketiga, mereka harus menerima sepenuhnya, mengamalkan sepenuhnya, tidak separuh-paruh. Oh, ini sesuai, amalkan. Tinggalkan yang amalkan yang sesuai, tinggalkan yang tidak sesuai. Ini kaidah yang salah. Amalkan seluruhnya. Amalkan seluruhnya. Udkhulu fis silmi kafatan. Masuklah kalian ke dalam agama Islam dengan sempurna. Jadi masuk agama Islam bukan bagaimana ibadahnya saja, bukan bagaimana akidahnya saja. Begitu juga dengan kehidupan sehari-hari kita, berusaha mengikuti petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang menjadi dalil pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Allah taala mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Allah tabaraka wa taala mengatakan, orang-orang yang beriman, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka mereka itu sikapnya adalah apa? Menerima. Ya, sikap mereka adalah ketika mendengarkan keputusan dari Allah dan Rasulnya dalam perkaranya, ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim, maka mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali keputusan yang Allah putuskan dan Rasulullah putuskan. Kita ulangi lagi, orang yang beriman, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu enggak punya pilihan lain tatkala apa? Tatkala Allah dan Rasulnya sudah memutuskan, enggak punya pilihan lain kecuali memilih apa yang dipilih oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kata Allah dan Rasulnya A, harus diikuti A. Tidak ada pilihan B, C, D sampai Z, tidak ada. Wajib pilih A. Ya. Ini sikap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memilih keputusan apa yang sudah diputuskan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, tidak punya ruang kita untuk memilih keputusan lain. Jadi harus taat. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan di dalam ayat ini, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Allah contohnya berzina, meninggalkan salat dan lain sebagainya, ini maksiat kepada Allah. Wa rasulah, bermaksiat kepada Rasulullah, apa contohnya? Menolak yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menolak, mengingkari, remeh terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bermaksiat. Maka orang-orang yang telah berbuat maksiat, baik itu kepada Allah ataupun kepada Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Kesesatan yang paling nyata, menyelisihi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang menjadi dalil
landasan pembahasan kita adalah firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nur ayat 51. Allah Ta'ala mengatakan, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu termasuk kunci apa? Kesuksesan. Kunci kemenangan. Yang mana setiap harinya kita dipanggil melalui azannya, hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Ya, di antaranya adalah salat. Ya. Kemudian di antara kunci keselamatan dunia akhirat, kemenangan dunia akhirat adalah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mengatakan, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih. Ya, sesungguhnya perkataan orang yang beriman hanyalah, di sini Allah mengatakan apa? Innama, hanyalah. Jadi perkataan orang beriman itu hanyalah apa? Idza du'u ila Allah wa rasulih, ketika diajak atau diseru kepada Allah dan Rasulnya. Apa perkataan yang mesti kita ucapkan? Tatkala kita diajak, tatkala kita diseru kepada Allah dan Rasulnya, apa yang harus dikatakan oleh orang yang beriman? Maka di sini Allah menggunakan kata innama, kalimatul hasr, kalimat yang mana dengannya terbatasi. Berarti hanya ini ucapan yang harus kita ucapkan, Ya, yang harus kita ucapkan tatkala kita diseru kepada Allah dan Rasulnya apa? Liyahkuma bainahum, yang mana seruan tersebut untuk memutuskan antara mereka, menghakimi mereka. Maka yang harus mereka katakan adalah ayyaqulu sami'na wa ata'na. Yang mereka ucapkan hanyalah sami'na wa ata'na. Sami'na artinya apa? Kami mendengar. Ini Pak ya, orang yang beriman mendengar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ata'na, bukan hanya mendengar, namun ata'na, dia mentaati. Bukan sami'na wa asaina, kami dengar, kami ingkari. Enggak apa-apalah kita dengar ceramah-ceramah ustaz-ustaz salafi ini. Dengarkan aja biar senang dia. Habis itu enggak usah kerjakan. Nah, kami pernah mendapati hal ini ya, ketika berdakwah di suatu tempat, mendapatkan ucapan yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Jadi ada seorang ustadz memberikan nasihat kepada jamaah kita. Apa namanya? Dia minta pendapat. Sebenarnya ustadz itu seperti apa sih? Dia minta pendapat lah. Dah, dengarkan aja, penting senang dia. Tapi nggak usah kerjakan. Ini namanya apa? Sami'na wa asaina. Dengarkan aja, habis itu tinggalkan. Yang penting senang dia tuh. Nah, orang yang beriman itu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Jadi harus taat, bukan hanya didengarkan saja. Ya. Termasuk yang kita dengarkan adalah ilmu yang sudah disampaikan di dalam majelis ilmu ini. Mungkin kita sudah bertahun-tahun hadir di masjid ini untuk mendengarkan kajian-kajian. Ada kajian tauhid dan lain sebagainya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kajian tersebut bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka sikap kita apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Dan ini juga nasihat untuk kaum muslimin dan muslimat yang mungkin baru-baru ngaji ya.
yang baru-baru ngaji, kaidah kita sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat selagi sumbernya jelas, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, pemahaman para sahabat, yaitu salaful ummah, umat terdahulu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala Rasulullah telah memutuskan suatu perkara, maka tidak ada ucapan lain kecuali sami'na wa ata'na. Berikutnya yang menjadi landasan kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 63. Allah taala mengatakan, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'dha qad ya'lamu alladhina yatasallaluna minkum liwada falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Di dalam ayat ini juga mengajarkan kepada kita harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Allah tabaraka wa taala, janganlah kalian menjadikan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya seperti seruan-seruan di antara kalian. Jadi ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan disamakan dengan ajakan seperti kawan-kawan kita. Jangan disepelekan. Ya, jangan disepelekan. Kalau kawan-kawan kita mengajak, bisalah kita gurau-gurau. Kalau sudah Allah yang mengajak, Rasulnya yang mengajak, maka kata Allah tidak boleh menyamakan ajakan tersebut sebagaimana kita diajak oleh kawan-kawan kita, sesama kita. Ya, qad ya'lamallahu alladzina yatasallaluna minkum liwada. Dan Allah taala itu telah mengetahui ya orang-orang yang telah mulai pelan-pelan itu lari kepada teman-temannya. Artinya dia sudah condong kepada manusia. Allah itu tahu. Hati-hati ini Allah mengetahuinya. Siapa yang lebih condong kepada dengan sesama kita? Siapa yang lebih condong kepada Allah di dalam memutuskan perkaranya? Allah itu tahu. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya hati kita senantiasa condong kepada Allah di dalam memutuskan setiap perkara. Jangan sedikit-sedikit punya masalah, fulan nih bisa menyelesaikan. Jangan sedikit-sedikit punya kerusakan, keretakan di dalam rumah tangga, fulan nih bisa menyelesaikan. Ya. Yang menyelesaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian coba dudukkan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian selanjutnya Allah taala mengatakan di dalam ayat ini, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, maka berhati-hatilah, waspadalah orang-orang yang menyelisihi amrihi, perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hati jamaah untuk menyelisihi perkaranya Rasulullah, untuk menyelisihi keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu sunnah, jangan disepelekan. Kalau kita belum sanggup mengamalkan agama ini dengan sempurna, maka jangan disepelekan. Ini sunnah, kayaknya berat. Jangan disepelekan. Minimal kita nerima ini ajaran Rasulullah dan kita berusaha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kecuali yang kita mampu. Dan Rasulullah mengatakan apa? Idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian,
kerjakanlah semampunya. Mastata'tum, apa yang kalian mampu. Jadi kita mengamalkan agama Allah ini semampu kita. Perintah-perintah Allah ini, perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita amalkan semampu kita, bukan disepelekan. Jadi kalau ada sunnah, ya secara hukum dia memang sunnah juga, bukan wajib, maka jangan disepelekan. Tapi kerjakanlah semampunya. Seperti sunnah berpuasa Senin Kamis, mungkin kita tidak mampu, jangan disepelekan. Oh ini nggak wajib, biasa aja, udah cukup dengan Ramadan, jangan disepelekan. Qiyamul lail, berat kali Ustaz, untuk tahajud, jangan disepelekan, ya. Katakanlah dalam diri kita belum mampu, dan kita tetap berusaha untuk melaksanakan agama Islam ini dengan sempurna. Jadi tidak boleh sepele, tidak boleh ingkar kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. 5 menit lagi ya. Jadi di sini Allah Ta'ala mengatakan waspadalah orang-orang yang menyelisihi keputusan, perintah, perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena menyelisih itu fatal akibatnya, bukan sepele jamaah, sangat fatal, ya. Akibat orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah antusibahum fitnah, akan menimpa kepada mereka fitnah, musibah, baik itu musibah dunia maupun akhirat. Maka banyaknya musibah, cobaan-cobaan, mungkin ini teguran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Au yusibahum adzabun alim, atau akan menimpa kepada orang-orang yang menyelisihi adzabun alim, azab yang pedih. Azab yang pedih adalah api neraka. Tidak ada yang sok-sok kuat kemudian dia mengatakan oh neraka itu biasa saja. Nah, semua orang yang masuk neraka maka dia akan mengakui neraka ternyata pedih. Dan kita nggak perlu mencoba, ya. Semoga kita tidak mencoba. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah untuk memasuki surganya Allah, ya, tanpa azab dan tanpa hisab. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Ada pula umat yang enggak mau masuk surga, kan? Maka di sini para sahabat bingung, kok ada? Maka sahabat ini bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Orang yang enggak mau masuk surga adalah, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga. Taat dalam semua perkara. Wa man 'asani faqad aba. Dan orang yang bermaksiat itulah yang enggan masuk surga. Jadi kalau kita ingin masuk surga, kuncinya adalah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari banyaknya ayat dan hadis yang kita bacakan, faedah yang pertama adalah wujubu ta'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqdimi qawlihi ala qawli kulli ahadin minal bashar. Wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendahulukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semua manusia. Enggak ada yang kita dahulukan perkataannya kecuali perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, anna ta'atar rasul sababun lidukhulil jannah. Bahwasanya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab masuk surga. Yang ketiga, anna maksiatar rasul
wa mukhalifatu amrihi sababun lil wuqu'i fil fitnah wal 'adzab. Bahwasanya maksiat kepada Rasulullah, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebab seseorang jatuh kepada fitnah dan azab. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan Allah untuk memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil manfaat dan faidah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.